Farafa'a yadayhi, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya setelah baca dua ayat ini. Beliau berkata, Allahumma ummati ummati wa baka. Beliau berkata, ya Allah umatku, umatku. Itu Rasulullah ingin umatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun menangis. Faqala Allah azza wa jalla, maka Allah berkata, ya Jibril, idhhab ila Muhammad. Wa rabbuka a'lam, fasalhu ma yubkik. Wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad, tanyakan kepada dia. Jibril Radio, 24 jam non-stop, dengerin kajian tanpa ribet. Nabi SAW pernah menangis ya. Yang tangisan Nabi SAW menunjukkan rahmat yang ada dalam hati beliau alaihi salatu wassalam. Dan kita tahu bahwasanya seorang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala ya. Dia mendapatkan pahala dengan syarat tangisannya tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan tangisan yang dibuat-buat, bukan tangisan drama atau yang menangis karena ingin dipuji oleh orang lain. Apakah mungkin ada tangisan yang dilakukan karena riya? Mungkin terjadi. Oleh karenanya ketika seorang menangis agar tangisannya menjadi ibadah, maka dia menangis benar-benar karena Allah dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Di antaranya ya, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynah. Seorang yang bersendirian kemudian dia mengingat Allah, maka dia pun menangis. Sini disebutkan dia menangis tatkala bersendirian. Bukan di hadapan banyak orang, tapi dia bersendirian kemudian dia menangis, yang menunjukkan tangisannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia menangis karena merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ataukah dia menangis karena takut kepada Allah akan dosa-dosanya, ataukah dia menangis karena rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Intinya dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun menangis. Entah merenungkan keagungan Allah, dia pun menangis. Entah dia rindu bertemu dengan Allah, dia pun menangis. Entah dia takut kepada Allah akan dosa-dosanya, dan dia pun menangis. Intinya dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ainani lam tamassuhuman nar. 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ainun batat tahrusu fi sabilillah. Yang satu mata yang begadang karena berjaga di daerah perbatasan dalam peperangan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil menunjukkan bahwasanya tangisan adalah ibadah. Tangisan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan rahmat seseorang atau takutnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang hatinya keras, yang tidak terenyuh ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, seperti ahlul kitab. Kata Allah, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarati aw ashadda qaswah." Kemudian ahlul kitab, hati mereka pun menjadi keras. Qasat qulubuhum min ba'di dzalik. Saking kerasnya hati ahlul kitab, yaitu orang Yahudi. Fahiya kal hijarah, maka hati mereka seperti batu. Au ashadda khasyah. Au ashadda khasyah, bahkan lebih parah daripada batu. Au di sini maknanya bal ashadda khasyah. Bahkan lebih parah daripada batu, karena au dalam sebagian ahli tafsir terkadang maknanya bukan atau, tetapi maknanya bal, yaitu bahkan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, dan kami pun mengutus Nabi Yunus alaihissalam kepada 100.000 orang, aw yazidun, atau lebih, bukan atau maknanya, tapi 100.000 orang, bahkan lebih dari 100.000 orang. Seperti firman Allah juga, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Jika kalian telah selesai dari hajian, maka sebut-sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala seperti kalian menyebut
nenek moyang kalian. Au asyadda dzikra, bukan artinya atau lebih banyak lagi, tapi bahkan hendaknya kalian menyebut Allah dengan lebih banyak. Jadi au maknanya bal. Ini secara ilmu bahasa. Terkadang au artinya bal, yaitu bukan artinya atau, tapi au artinya adalah bahkan. Sama seperti ayat tadi. Thumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashadda qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Allah mengatakan hati ahlul kitab menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Buktinya batu saja masih ada kelembutan. Terkadang batu keluar darinya mata air. Terkadang batu keluar darinya sungai. Terkadang batu jatuh karena takut kepada Allah. Lebih parah hatinya ahlul kitab. Oleh karenanya pembanggangan mereka terhadap Nabi Musa atau ajaran-ajaran syariat mereka sangat besar. Ya, sangat besar, hati mereka menjadi keras dan hati mereka menjadi mati. Allah juga berfirman, "Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatalat 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum." Apakah tidak tiba saatnya hati-hati menjadi khusyuk, menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, li dzikrillah, karena mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa ma nazala minal haqq, dan juga ayat-ayat yang turun. Ini anjuran kepada kita untuk terenyuh ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terutama ayat-ayat yang mengingatkan tentang hari kiamat, hari akhirat. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Janganlah mereka seperti ahlul kitab yang sebelumnya. Fata'ala alaihimul amadu, telah perjalanan lama mereka sudah diturunkan Taurat kepada mereka, berjalan lama akhirnya hati mereka menjadi keras. Wa katsirun minhum fasikun, dan banyak dari mereka yang fasik. Jadi di mukadimah ini saya menyampaikan bahwasanya menangis adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hati yang keras, yang jauh dari rahmat, yang jauh dari khasyah adalah tercela. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, datang hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwasanya wa kana buka'un Nabi sallallahu alaihi wasallam ka dhahkihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tangisannya mirip seperti metode beliau dalam tertawa. Kalau Nabi tertawa, Nabi tidak tertawa terbahak-bahak. Nabi tertawa wa kana dhahkuhu tabassuman. Rasulullah SAW kalau tertawa hanya tersenyum. Tidak sampai terlihat gerahamnya sampai keluar suara keras-keras. Ya paling cuma kelihatan giginya ya. Ada suara tapi tidak sampai terbahak-bahak. Itu tata cara tawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sebagian disebutkan ya, lam yathaq qahqahah innama kana dhahkun Nabi sallallahu alaihi wasallam tabassuman. Rasulullah SAW tidak terlalu terbahak-bahak, hanya saja tawa beliau adalah senyuman. Berdasarkan hadis ma ru'iya mustajmi'an dhahikan qat. Rasulullah SAW tidak pernah terlihat tertawa terbahak-bahak. Kadzalika buka'uhu, kadzalika kana buka'uhu. Demikian juga tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fa kana buka'uhu min jinsi dhahkihi. Demikian juga tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam semisal dengan tawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yakun bi syahiqin wa raf'i sautin kama lam yakun dhahkuhu bi qahqahah. Innama kanat aynahu tadma'ani duna an yash'ura bihi ahad. Sebagaimana tawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dengan terbahak-bahak, maka demikian juga tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis tanpa teriakan suara, ya, tanpa mengangkat suara, akan tapi hanya sekedar dua matanya mengalirkan air mata tanpa mengangkat suara. Terkadang seorang tidak menyadari bahwasanya beliau sedang menangis. Demikian metode Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu angkat suara, yang penting beliau menangis. Apalagi kalau seorang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya, di antara
sebagian ulama yang kita temui, mereka sering menahan tangisan mereka, tidak mau menangis di hadapan audiens. Banyak masyayikh seperti itu. Mereka ulama, mereka tidak mau menangis di hadapan audiens. Mereka berusaha menahan dia. Seperti contohnya Syekhuna Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengajar saya di S1, S2 dan S3. Beliau kalau sudah ceramah terkadang beliau mau menangis, beliau tahan, beliau diam. Menahan air mata beliau, tidak ingin menangis di hadapan murid-muridnya. Terkadang beliau kelepasan, tapi seringnya beliau menahan diri ya. Bahkan pernah beliau mengajar di Masjid Nabawi, kemudian beliau menyampaikan suatu materi, kemudian terbawa hati beliau ingin menangis, tiba-tiba beliau berhenti, kemudian beliau minta minum. Artinya beliau tidak ingin memperlihatkan tangisan beliau di hadapan audiens, kecuali beliau tidak tahannya. Karena menangis saya katakan tadi adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang bisa ikhlas dalam tangisannya dan seorang bisa riya dalam tangisannya. Dan tangisan beliau biasanya tidak kemudian mengangkat suara, tangisan, suara serak, kemudian kedua air mata mengalirkan air mata. Sebagaimana beliau juga hafizahullah taala, kalau tertawa juga tidak terbahak-bahak. Tidak seperti muridnya. Beliau tertawa paling suara lirih, hanya terlihat senyum. Terkadang beliau bercerita tentang cerita yang lucu, kami tertawa terbahak-bahak, beliau sendiri tidak tertawa terbahak-bahak, cuma tersenyum. Ya, beliau berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW. Ini sekedar saya sebutkan, bukan apa-apa, tapi ada contoh nyata di depan kita yang berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW, di mana banyak orang meninggalkan sunnah tersebut. Bahkan sunnah dalam tertawa dan sunnah dalam tangisan. Baik, kita akan bacakan kondisi-kondisi di mana Nabi SAW menangis ya. Di antaranya, ya, Rasulullah SAW adalah manusia ya, yang juga memiliki hati, yang juga bisa sedih, bisa tertawa. Rasulullah SAW juga bisa gembira, bisa cemas, bisa khawatir, ya, seperti manusia yang lainnya. Innama ana basyarun, qul innama ana basyarun, yuha ilayya. Katakanlah wahai Muhammad, aku ini hanyalah manusia. Hanya saja aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW lupa, Rasulullah SAW berkata, innama ana basyarun ansa kama tansaun. Sungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni. Kalau aku lupa, ingatkan aku. Makanya beliau juga sedih, beliau juga menangis ya. Beliau juga tertawa, beliau juga cemas, beliau juga sedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Sungguh kami tahu ya Rasulullah, hatimu sangat sedih akibat ucapan-ucapan orang-orang Quraisy yang menuduh beliau sebagai orang gila, sebagai dukun, sebagai orang tersihir, sebagai orang yang memutuskan silaturahmi dengan berbagai macam tuduhan yang ditempelkan kepada Nabi SAW. Nabi dadanya sesak. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka. Kami tahu dadamu sesak wahai Muhammad. Artinya dia manusia ya. Makanya Allah memang mengutus Rasulullah SAW dari kalangan manusia agar kita bisa contohi apa yang kita alami, dialami juga oleh beliau alaihi salatu wassalam. Bedanya beliau dibimbing oleh Allah, bedanya beliau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala perbuatan dan perkataan beliau adalah dalil. Makanya Rasulullah SAW juga mencontohkan bagaimana tertawa yang baik dan bagaimana juga menangis yang baik. Taib, di antara tangisan Nabi SAW adalah tangisan ketika beliau salat. An Abdullah ibn Syikhir qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizir raha min al-buka. Wa fi riwayatin wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjal. Dari Abdullah bin Syikhir dia berkata, aku melihat Rasulullah SAW salat dan pada dadanya ada suara aziz, itu seperti suara tangisan ya. Sebagaimana suara alat penggiling yang digilingkan, atau dalam riwayat seperti suara tungku yang sedang menyalakan air yang sedang mendidih ya, ada suara.
Rasulullah SAW salat sambil menangis. Bahkan Rasulullah SAW pernah menangis semalam suntuk dalam salatnya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengisahkan tentang perang Badar. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Ma kana fina farisun yauma badrin ghairul miqdad." Ghairul miqdad. Tidak ada dalam perang Badar seorang pun prajurit berkuda kecuali Al-Miqdad bin Al-Aswad. Karena perang Badar para sahabat datang dengan tiba-tiba tanpa persiapan. Mereka menyangka akan melawan 40 pengawal Abu Sufyan. Jadi tidak perlu banyak orang dan tidak perlu bawa persenjataan dan tunggangan prajurit berkuda. Ya. Ternyata para sahabat kecele, ternyata yang datang adalah Abu Jahal dengan 1000 pasukannya. Sementara Abu Sufyan lolos. Sehingga ketika itu di antara 315 atau 319 sahabat Nabi tidak ada seorang pasukan berkuda kecuali Al-Miqdad bin Al-Aswad. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ma kana fina farisun yauma badrin ghairul Miqdad." Tidak ada seorang pun di antara kami farisun yauma badr, prajurit berkuda ghairul Miqdad kecuali Miqdad. Wa laqad ra'aituna wa ma fina illa na'im. Maka malam perang Badar, tidak seorang pun dari kami yang aku lihat kecuali semuanya tertidur. Semuanya tidur ya. Dan itu di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan para sahabat tidur sehingga mereka tenang besok siap berperang. Siap berperang. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah sallam tahta syajaratin yusalli. Rasulullah sallam tidak tidur. Malam itu Rasulullah sallam salat semuanya tidur kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yabki hatta asbah. Dan beliau menangis sampai pagi hari. Berarti yang tidak tidur Nabi dan Ali bin Abi Thalib. Paham? Ali bin Abi Thalib tidur atau tidak? Tidak, karena dia melihat Nabi juga salat. Tapi dia tidak bercerita tentang dirinya. Dia tidak berkata yang tidak tidur cuma Nabi dan saya, tidak. Adab dalam menyampaikan apa? Sebuah cerita. Dia bilang aku melihat semuanya tidur, tidak ada yang tidur, semuanya tidur kecuali siapa? Rasulullah SAW. Beliau salat di bawah sebuah pohon sampai pagi beliau menangis. Tangisan yang berkepanjangan. Karena hari-hari yang sangat genting yang Allah sebut dengan Yaumul Furqan. Esoknya Rasulullah SAW pun melanjutkan doanya. Ketika para sahabat masuk dalam medan pertempuran, Rasulullah SAW berdoa sambil mengangkat kedua tangannya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya tangisan tersebut tangisan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangisan berharap, dan itu adalah suatu kelezatan yang dirasakan oleh seorang ketika dia bersendirian, kemudian dia berdoa sambil menangis, menyerahkan segala urusan kepada Allah, antara takut dan khawatir, antara cemas dan harapan, kemudian dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah nikmat tersendiri bagi seorang hamba yang diberi taufik untuk mudah menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dari Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala, beliau berkata, "Dakhaltu ana wa Ubaid bin Umair ala Aisyah." Aku dan Ubaid bin Umair kami menemui Aisyah. Faqalat li Ubaid bin Umair, "Qad ana laka an tazur." Maka Aisyah berkata kepada Ubaid bin Umair, saatnya sekarang kau menziarahi. Ya. Qala fa aqulu ya ummah kama qala al-awwal zur ghibban tazdad hubban. Sekarang baru mengunjungi saya, kata Aisyah tenggur radhiyallahu ta'ala anha. Sekarang baru kau jenguk saya atau kunjungi saya. Maka Ubaid bin Umair berkata, sebagaimana perkataan pepatah orang pertama, orang-orang terdahulu, zur ghibban tazdad hubban. Kunjungi sesekali maka akan semakin menambah kecintaan. Qalat da'una min ratanatikum hadhihi. Tidak usah sebutkan dalil seperti itu, tidak usah sebutkan perkataan itu. Qala Ibnu Umair, berkata Ubaid bin Umair, akhbirina bi'ajabi syai'in ra'aitihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ummah, wahai ibunda, kata Ubaid bin Umair, kabarkanlah kepada kami tentang perkara yang paling menakjubkan yang pernah kau lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasakatat, maka Aisyah pun terdiam. Thumma qalat, kemudian Aisyah berkata, lamma kana lailatun minal layali, tatkala tiba suatu malam, pernah suatu hari, suatu malam, qala, Rasulullah SAW berkata kepadaku, ya Aisyatu dharini ata'abbadu al-lailata li rabbi. Mohon biarkan saya untuk beribadah kepada Allah malam ini. Maksudnya jangan ganggu saya. Saya ingin fokus beribadah. Qultu, aku berkata kepada Nabi, wallahi inni la uhibbu qurbak.
demi Allah ya Rasulullah, aku ingin dekat dengan engkau. Ini istri sama suami. Wa uhibbu ma yasurruka. Tapi aku menyukai apa yang kau senang. Artinya kalau kau ingin beribadah silakan. Meskipun saya senang ingin dekat dengan engkau. Tapi Nabi bilang, mohon malam ini jangan ganggu saya. Qalat faqama fatatahhar. Maka Nabi pun bangkit, kemudian Rasulullah SAW bersuci. Thumma qama yusalli. Kemudian Rasulullah SAW pun salat. Falam yazal yabki hatta balla hijrahu. Rasulullah SAW pun salat dan menangis sampai pangkuannya penuh dengan air mata. Wa kana jalisan. Rasulullah salat sambil duduk ketika itu. Karena salat sunnah boleh duduk. Falam yazal yabki hatta balla lihyatahu. Rasulullah SAW terus menangis, salat dan menangis sampai air matanya membasahi jenggot beliau. Thumma baka hatta balla al-ardha. Kemudian beliau terus menangis sampai air matanya membasahi tanah. Faja'a Bilalun yu'adzinuhu bis salat. Kemudian datang Bilal, kemudian mengumandangkan adzan untuk salat. Falamma ra'ahu yabki qala ya Rasulullah. Tatkala Bilal melihat atau yu'dzinu bis salat, yaitu Bilal kasih tahu Nabi waktu sudah mau salat. Tatkala Bilal melihat Rasulullah sallallahu menangis, Bilal berkata, "Ya Rasulullah, tabki wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, engkau menangis sementara Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang. Qala afala akunu abdan syakura. Kata beliau, kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Laqad nazalat alayya lailata ayatun. Pada malam ini telah turun satu ayat. Wailun liman qara'ah wa lam yatafakkar fiha. Celaka bagi orang yang baca ayat tersebut dan tidak merenungkan makna ayat tersebut. Yaitu firman Allah, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab." Sungguh pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian silih berganti siang dan malam ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang cerdas. Ini contoh Rasulullah SAW salat nangis malam suntuk dalam perang Badar, dan juga satu malam Rasulullah SAW merenungkan satu ayat sampai menangis, sampai tangisannya membasahi bajunya, sampai tangisannya membasahi jenggotnya, sampai tangisannya membasahi tanah ya. Kemudian di antaranya tadi tangisan beliau dalam salat. Di antaranya tangisan beliau ketika mendengar ayat Al-Qur'an dibaca. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, qala, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkata kepadaku, "Iqra' alayyal Qur'an." Wahai Ibnu Mas'ud, bacakan Quran kepadaku. Fakultu, Ibnu Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzila." Bagaimana aku baca Quran kepada engkau, kepada anda, sementara Al-Quran turunnya kepada engkau, pada anda? Qala inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Aku lagi ingin mendengarkan Al-Quran dari selainku. Ya. Rasulullah lagi tidak ingin baca sendiri, tapi ingin didengar dari bacaan sahabatnya. Faqara'tu Nisa. Maka aku pun bacakan surat An-Nisa dari pertama. Hatta idza balagtu, atau hatta idza balagat, ketika sampai ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Yang artinya bagaimana kondisi mereka tatkala kami mendatangkan bagi setiap umat ada saksinya. Itu kami datangkan setiap nabi menjadi saksi atas umat-umatnya yang mengingkari nabi-nabi tersebut. Setiap umat kami datangkan nabi, bukti bahwasanya mereka telah mengingkari nabinya telah menyampaikan risalah Allah tapi mereka ingkari. Wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dan kami datangkan engkau wahai Muhammad untuk menjadi saksi atas mereka orang-orang kafir Quraisy. Ketika Abdullah bin Mas'ud baca ayat tersebut, bagaimana Allah mengatakan wa ji'na bika. Bagaimana kondisi orang-orang Quraisy ketika kami hadirkan engkau wahai Muhammad untuk menjadi saksi bahwasanya kami telah menurunkan risalah melalui engkau untuk mereka dan mereka masih tetap membangkang. Ya, maka rafa'tu ra'si aw ghamazani rajulun ila jambi. Ada orang tegur saya. Jadi saya lagi baca, kemudian ada yang kasih tahu saya. Ternyata Rasulullah SAW, aku pun mengangkat kepala, jadi dia sedang serius baca. Dia tidak sadar bahwasanya Rasulullah SAW menangis. Dia tidak sadar bahwasanya Rasulullah SAW menangis. Maka ada yang kasih tahu. Rafa'tu ra'si, aku pun mengangkat kepalaku, fara'aitu dumu'ahu tasil. Aku melihat air mata Nabi pun mengalir. Dalam riwayat Rasulullah berkata, hasbul kal'an, cukup engkau, cukup bacaanmu. Faltafattu ilaihi fa idza aynahu tadrifan.
Kata Nabi, cukup, wahai Ibnu Mas'ud, aku pun melihat kepada Nabi, ternyata kedua matanya mengalirkan air mata. Ini suatu yang kita usahakan ya. Kita berusaha baca Al-Quran, mendengar ayat-ayat, baca terjemahannya, sampai kita menangis. Kita melatih diri kita untuk menangis, merenungkan hari kiamat. Ya. Paksa diri kita untuk apa? Untuk menangis. Itulah kebahagiaan, itulah ketentraman, itu adalah ibadah. Antum duduk di pojok, jauh dari keramaian, duduk di pojok baca Al-Quran, baca tafsir, baca Al-Quran, baca lagi tafsirnya, baca ayatnya, sampai antum menangis. Ya, supaya hati kita tidak keras, tidak kaku. Mau sampai kapan hati kita kaku? Tidak menangis karena Allah ya. Menangis kalau mobil ketabrak baru nangis. Menangis kalau kita menangis karena Allah. Menangis kalau kita menangis karena urusan dunia banyak. Sering ya. Kita ingin menangis karena hari kiamat. Menangis karena merenungkan dosa-dosa kita. Itu yang kita inginkan juga. Itu nangis ibadah. Nangis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW menangis karena beliau menghadirkan bagaimana kondisi beliau nanti pada hari kiamat. Kalau Allah mengatakan wajibna bika, kami hadirkan engkau. Tentunya bagaimana benak Nabi ketika itu membaca ayat atau dibacakan ayat yang di situ Allah mengatakan kami akan datangkan engkau pada hari yang dahsyat tersebut sebagai saksi untuk mereka. Taib, demikian juga di antara tangisan Nabi SAW adalah tangisan Nabi ketika di kuburan, itu di kuburan ibunya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, beliau berkata, "Zaran Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi kuburan ibunya, fabaka wa abka man haulahu, maka Rasulullah SAW pun menangis dan para sahabat yang bersama Nabi juga ikut menangis. Mereka heran kenapa Rasulullah SAW menangis. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, "Ista'dzantu Rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dzan li." Aku minta izin kepada Allah agar aku bisa boleh meminta ampunan buat ibuku. Namun Allah tidak mengizinkan aku. Wasta'dzantu fi an azura qabraha fa adzina li. Akhirnya aku minta izin kepada Allah untuk bisa menziarahi kuburan ibuku, fa adzina li. Maka Allah pun mengizinkan aku. Fazurul kubur, maka ziarahilah kuburan, fa innaha tudzakkirul maut. Sungguhnya menziarahi kuburan itu akan mengingatkan kematian. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan Nabi berkata, rahmatan laha minan nar. Aku kasihan dengan ibuku yang karena bahayanya api neraka jahanam. Dalam hadis yang lain dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazah." Suatu hari kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu janazah, ada yang meninggal dunia. Fajalasa ala syafiril qabr, maka Nabi pun duduk di pinggiran lubang kuburan. Fabaka hatta balla thara, maka Rasulullah SAW pun nangis sampai air matanya membasahi tanah. Jadi benar-benar tangisan yang bukan cuma basahi baju, sampai membasahi apa? Tanah. Dari tangis yang mengalir tanpa teriak, tanpa ngangkat suara, tapi tangisan yang terus mengalir dari pipi beliau, dari mata beliau, kemudian basahi janggut beliau, kemudian jatuh ke tanah. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ya ikhwani limithli hadza fa'iddu." Kata Nabi, wahai saudara-saudaraku, wahai sahabat-sahabatku, untuk hari seperti ini maka bersiap-siaplah. Siapkanlah apa yang perlu disiapkan untuk menemui hari seperti ini. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam riwayat yang lain, kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad, kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, idz basara bi jamaah, tiba-tiba Rasulullah SAW melihat ada sekelompok orang, Rasulullah SAW berkata, "Ala majtama'a alaiha ula." Kenapa mereka berkumpul? Maka dikatakan, "Ala qabrin yahfirunahu." Mereka berkumpul karena ada kuburan yang mereka gali. Fa fazi'a Rasulullah SAW, Rasulullah pun segera berdiri. Kemudian beliau pun pergi dengan cepat sampai menuju ke kuburan. Fajatha alaikum, Rasulullah SAW berlutut di pinggir kuburan. Ya, fastaqbaltu min baini yadayhi. Aku pun berada di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, li anzura ma yasna, aku ingin lihat apa yang dilakukan oleh Nabi. Fabaka hatta balla thara, maka Nabi pun menangis sampai air matanya pun membasahi tanah. Kemudian beliau berkata, "Ikhwani limithil yaum fa'iddu." Wahai saudara-saudaraku, siapkanlah untuk bertemu dengan hari ini. Siapkanlah apa yang perlu dipersiapkan. Di antara tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis untuk umatnya. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma,
dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ala qaula Allah azza wa jalla fi Ibrahim. Rasulullah SAW membaca firman Allah tentang doa Ibrahim, di mana Ibrahim berdoa, wa junubni wa bani an na'budal asnam, ya Allah jauhkanlah aku dan keturunanku dari penyembahan terhadap berhala, dari kesyirikan. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Rabbku, sungguhnya berhala-berhala banyak menyesatkan manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa yang mengikutiku maka dia bagian dariku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Siapa yang membangkang kepada aku, sungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, Rasulullah, ini ayat membuat Rasulullah menangis. Faman tabi'ani fa innahu minni. Kata Ibrahim alaihissalam, siapa yang ikut aku maka dia bagian dariku. Wa man asani, siapa yang bangkang kepadaku, ya Allah engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dia membaca firman Allah perkataan Nabi Isa alaihissalam yang Allah abadikan dalam Al-Quran, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Kata Nabi Isa, ya Allah, kalau kau azab mereka, mereka hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, kalau kau ampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim. Engkau Maha Perkasa dan Maha Bijak. Farafa'a yadayhi, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya setelah baca dua ayat ini. Beliau berkata, Allahumma ummati ummati wa baka. Beliau berkata, ya Allah, umatku, umatku. Itu Rasulullah ingin umatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun menangis. Faqala Allah azza wa jalla, maka Allah berkata, ya Jibril, idhhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam fasalhu ma yubkik. Wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad, tanyakan kepada dia kenapa dia menangis. Muhammad, wa rabbuka a'lam, tentunya Rabbmu lebih mengetahui. Cuma suruh Jibril tanya. Fa'atahu Jibril alaihi salatu wassalam fasa'alahu. Jibril pun datang kepada Nabi. Maka Nabi mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Jibril menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkata, ya Jibril, idhhab ila Muhammad faqul inni sanurdika fi ummatika wa la nasu'uka. Sampaikanlah kepada Muhammad, ya Jibril, sungguhnya kami akan buat kau ridha wahai Rasulullah yang terkait dengan umatmu, dan kami tidak akan buat kau tidak senang dengan umatmu. Ini janji yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangisan karena rahmat, kasih sayang kepada orang yang meninggal seperti putranya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, jadi Rasulullah SAW orang yang paling banyak diuji. Sejak lahir sudah dalam kondisi yatim, kemudian tidak lama jadi yatim piatu. Kemudian wafat ketika ibunya wafat ketika beliau usianya masih 6 tahun. Kemudian setelah itu dirawat oleh kakeknya, oleh pamannya, dan terus ujian yang selalu berkesinambungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kemudian istrinya Khadijah yang sangat dia cintai meninggal di saat-saat dakwah semakin genting. Kemudian pamannya Abu Thalib juga meninggal yang selalu membela dia. Di antara ujian Nabi SAW, anaknya semuanya meninggal kecuali Fatimah. Nabi SAW memiliki anak 7 orang, ya. 6 dari Fatimah, yang 1 dari Maria Al-Qibtiyah, itu Ibrahim. Yang dari dari Khadijah 6 orang, kemudian dari Maria 1 orang, yaitu Abdullah, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Ini 6 orang anak Khadijah. Kemudian dari Maria Al-Qibtiyah ada Ibrahim. 7 orang. 6 orang semua meninggal di masa Nabi masih hidup. 6 orang semua anak-anaknya. Kecuali Fatimah. Fatimah meninggal 6 bulan setelah wafatnya Nabi SAW. Intinya ini ujian yang sangat berbeda. Kita tidak tahu bagaimana kalau seorang anaknya meninggal. Dan Rasulullah SAW, anak-anaknya meninggal sudah besar-besar sudah pada meninggal, dan ada yang masih kecil meninggal, di antaranya Ibrahim. Ketika itu Rasulullah SAW tidak punya anak laki-laki. Rasulullah punya anak semuanya 6 perempuan, laki-laki cuma ini Ibrahim. Tentunya kita tahu ya bagaimana sayangnya Nabi kepada anak laki-lakinya ini, laki-laki sendiri. Makanya ketika Ibrahim lahir, Rasulullah SAW kabarkan, Rasulullah senang. Ya. Wulida liyal yaum, ya. Waladun samaitu bismi abi Ibrahim. Rasulullah kabarkan gembira, anakku lahir hari ini Ibrahim, saya namakan dengan nama bapakku Ibrahim. Rasulullah gembira punya anak. Ternyata anak tersebut belum 2 tahun sudah meninggal dunia. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
dakhalna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Saif. Kami bersama Nabi ketemu dengan Abu Saif. Abu Saif bapak susuannya Ibrahim. Wa kana dhi'ran li Ibrahim alaihissalam. Dia adalah bapak susuannya Ibrahim, putranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha Rasulullah sallallahu Ibrahim faqabbalahu wa shammahu. Ibrahim. Jadi Rasulullah sallallahu dan kebiasaan orang Arab kalau punya anak diletakkan ke ibu susuan, kebiasaan mereka. Jadi Abu Saif ini punya istri nyusui Ibrahim. Rasulullah sallallahu jenguk, kemudian dia pegang anaknya, kemudian faqabbalahu, dia cium, ya, dicium, kemudian dicium-cium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma dakhalna alaihi ba'da dzalik wa Ibrahim yajudu bi nafsihi. Suatu hari kami datang lagi, ternyata Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi menggeliat akan meninggal dunia. Subhanallah, anaknya meninggal di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya terlepaslah ruhnya dari jasadnya. Jadi meninggal di pangkuan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana itu. Tentunya bersedih, wajar lah. Tadinya dicium-cium, kemudian datang lagi sakit, kemudian meninggal di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'alat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadrifan, maka Nabi pun menangis. Tanpa suara, tanpa teriak-teriak, kedua matanya mengeluarkan air mata. Abdurrahman bin Auf ikut ketika menyenguk Ibrahim sampai meninggal dunia. Maka Abdurrahman bin Auf berkata, "Wa anta ya Rasulullah." Engkau juga nangis wahai Rasulullah. Ya mungkin persangkaan Abdurrahman bin Auf, Rasulullah SAW adalah orang yang paling ridho dengan segala keputusan Allah, kenapa harus menangis? Paham? Kalau ridho, kenapa harus menangis? Mungkin pertanyaan begitu terbetik di benak Abdurrahman bin Auf. Wa anta ya Rasulullah, engkau juga nangis ya Rasulullah. Artinya Abdurrahman bin Auf agak heran. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, ya ibn Auf innaha rahmah. Wahai ibnu Auf, Abdurrahman bin Auf, saya menangis ini karena kasih sayang. Kasih sayang. Kemudian Rasulullah SAW berkata, innal aina tadma, sungguhnya mataku menangis. Wal qalba yahzan, sungguhnya hatiku sedih. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna atau ma yurdi rabbana. Dan kami tidak berucap kecuali yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahimu lamahzunun. Sungguh kami dengan kepergianmu wahai putraku Ibrahim sangat bersedih. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, jadi Rasulullah SAW pegang anaknya menangis di pangkuan Nabi, Rasulullah SAW menangis. Abdurrahman bin Auf bertanya, engkau Rasulullah juga nangis? Kata Rasulullah, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada hatiku. Kemudian Rasulullah SAW berkata, akan tapi kami tidak mengucapkan kata-kata kecuali sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh mata ini menangis, hati bersedih, tapi perkataan sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Sungguh kami dengan kepergian wahai putraku kami bersedih. Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Tuhfatul Maudud menyampaikan pertanyaan yang menarik yang ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ada seorang yang disebut Abidul Haramain, ahli ibadah, Fudail ibn Iyad rahimahullah taala, seorang ulama salaf. Yang beliau sangat bertakwa dengan zuhudnya dan ketakwaannya, sering kita baca nasihat-nasihat beliau, pepatah-pepatah beliau, nasihat-nasihat beliau banyak sekali. Beliau punya anak namanya Ali bin Fudail. Bisa baca terjemahannya di biografinya misalnya di Syiar A'lam Nubala. Disebutkan bahwasanya anaknya ini hatinya lebih terenyuh daripada bapaknya. Bapaknya sudah super hebat luar biasa. Anaknya lebih hatinya lebih lembut, lebih zuhud, lebih daripada bapaknya. Anak yang sangat ia banggakan tersebut meninggal. Sudah muda, sudah berilmu, kemudian meninggal dunia. Tentu ini adalah pukulan berat bagi seorang ayah semacam Fudail bin Iyad. Tetapi Fudail bin Iyad ketika anaknya meninggal dia tertawa. Dia tertawa mungkin karena ridho. Dia tahu bahwasanya anaknya meninggal dalam kondisi demikian. Sehingga dia mendahulukan ridho sampai dia tertawa, gembira dengan wafatnya anaknya. Maka ditanyakanlah kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Wahai Syekhul Islam, mana? Fudail bin Iyad anaknya meninggal, dia tertawa, Nabi anaknya meninggal menangis. Seakan-akan Fudail lebih hebat daripada siapa? Nabi SAW. Paham pertanyaannya? Fudail bin Iyad anaknya menangis, dia tertawa. Nabi SAW anaknya menangis. Nabi anaknya meninggal, beliau menangis. Maka Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala sebagaimana berkata Ibnu Qayyim, sami'tuhu min syekhina Ibn Taimiyah. Aku mendengar jawaban dari guruku Ibn Taimiyah. Jawaban yang tepat. Makna dari jawaban tersebut, Ibn Taimiyah mengatakan, Rasulullah SAW memberikan contoh yang terbaik. Ketika dia mengalami musibah, ada ibadah yang harus dia kerjakan.
Pertama ibadah ridha kepada keputusan Allah, yang kedua ibadah rahmat kepada anak yang meninggal. Dua-duanya adalah ibadah. Dan Rasulullah SAW bisa menggabungkan keduanya. Dia menunjukkan ibadah rahmat dan dia ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Fudail bin Iyad tidak bisa menggabungkan keduanya, antara rahmat yang merupakan ibadah kepada anak, kasih sayang, dan ridha, maka dia menjadikan keridhaan yang mendominasi sehingga beliau apa? Tertawa. Dia tidak bisa menggabungkan keduanya. Maka contoh Nabi lebih afdal. Contoh yang dilakukan Nabi lebih afdal karena dia bisa menggabungkan dua ibadah, ibadah ridha dengan keputusan Allah dan ibadah rahmat kepada anak yang meninggal dunia. Faham jawaban itu? Jadi Nabi SAW bukannya tidak ridha, beliau sangat ridha. Tetapi ada ibadah lain, ibadah rahmat kepada anak-anak. Demikian juga ketika cucu Nabi SAW meninggal dunia. An Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana ibnun li ba'dhi banati Nabi SAW yaqdi. Ada salah seorang anak dari putri Nabi, yaitu cucu Nabi SAW meninggal. Fa arsalat ilaihi an ya'tiyaha. Maka putri Nabi kalau tidak salah Zainab, ada khilaf apakah dia anak laki-laki atau anak perempuan. Karena perempuan Umamah bintu Abil As. Maka Zainab mengirim utusan kepada Nabi, fa aqsamat alaihi, hendaknya engkau datang wahai ayahanda. Datang kepadaku, anakku meninggal atau sedang sakit. Maka Rasulullah SAW pun beranjak ke rumah putrinya, wa kumtu ma'ahu wa Mu'ad bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Ubadah bin Samit. Saya, kata Usama bin Zaid, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Ubadah bin Samit, kami jalan bersama Nabi SAW. Falamma dakhalna nawalu Rasulullah SAW sabi. Tatkala kami masuk maka mereka menyerahkan cucu Nabi kepada Nabi SAW. Belum meninggal rupanya. Wa nafsuhu taqaqa, sementara nafasnya terengah-engah, nafas anak ini akan meninggal dunia. Fabaka Rasulullah SAW. Dan akhirnya meninggal. Maka Rasulullah SAW pun menangis, cucunya meninggal. Faqala Sa'ad bin Ubadah bertanya lagi, atabki ya Rasulullah, engkau menangis? Ya, seakan sebagian sahabat menyangka kalau tangisan itu menunjukkan tidak ridho. Bukan, tangisan bukan berarti orang tidak apa? Tidak ridho. Ada orang ridho tapi dia sayang kepada anaknya. Sayang kepada anak, ibadah tersendiri, ridho dengan keputusan Allah, ibadah tersendiri. Qala innama yarhamullah min ibadihi ar-ruhama. Maka Rasulullah jelaskan, saya ini begini karena saya rahmat. Dan Allah hanya merahmati orang-orang yang rahmat kepada yang lainnya. Jadi Rasulullah yang menunjukkan bahwa saya menangisnya adalah ibadah. Di antara tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kisah peperangan dalam perang Mu'tah, di mana 3 pemimpin yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia secara berturut-turut. Ketika perang Mu'tah, Rasulullah SAW mengirim pasukan sekitar 3.000 orang untuk berangkat ke Mu'tah. Dari kota Madinah ke Mu'tah kira-kira 1.100 km daerah Romawi untuk berperang. Ketika itu Rasulullah SAW baru pertama kali Rasulullah SAW mengirim pasukan, Rasulullah SAW langsung tunjuk 3 umara langsung. Biasanya cuma 1 aja pemimpin ini selesai. Kali ini Rasulullah SAW tunjuk langsung 3. Kenapa? Karena peperangan sangat mengerikan. Tidak tahu jumlah orang Romawi berapa. Ternyata benar ketika sahabat sampai sana ternyata 3.000 lawan 200.000. Lawan berapa? 200.000. 1 banding 7 ya. 1 banding apa? 7. 3.000 lawan 7 atau 700. 3.000 berarti banding 7 70. 70 ya. Iya benar, banding 70. 1 banding 70. Makanya Rasulullah SAW mengatakan jadi pemimpin adalah Zaid bin Harithah. Fa in qutila Zaidun, kalau Zaid meninggal dunia, fa Ja'far, maka Ja'far yang menjadi pemimpin. Fa in qutila Ja'far, kalau Ja'far meninggal dunia, fa Abdullah bin Rawaha, maka Abdullah bin Rawaha. Rasulullah tidak menyebutkan pemimpin yang keempat, dan ternyata nanti Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka ketika mereka sudah berangkat perjalanan yang jauh, entah sebulan, entah berapa lama, kemudian terjadi peperangan. Rasulullah SAW di kota Madinah, Rasulullah SAW tidak ikut, tapi Rasulullah SAW cerita kepada para sahabat yang hadir. Allah memberikan visual kepada Nabi, Nabi melihat apa yang terjadi ketika terjadi peperangan. Ya.
Maka Rasulullah SAW cerita, akhadha ar-raya Zaid fa usiba. Kata Rasulullah, bendera peperangan dipegang oleh Zaid bin Harithah, maka dia pun terkena tikaman, tombakan, dan dia pun meninggal dunia. Tsumma akhadha Ja'far, kemudian diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi SAW. Dan Ja'far ini menakjubkan, Rasulullah SAW berpisah dengan dia lama, karena Ja'far radhiyallahu anhu pergi ketika sekitar tahun 5 Hijriah, 5 tahun kenabian, masih di Mekah. Nabi baru berdakwah sekitar sampai 5 tahun, Ja'far sudah pergi ke mana? Ke Habasyah. Dan dia tidak pulang-pulang kecuali pada tahun 7 Hijriah ketika perang Khaybar, Dan Rasulullah SAW menang. Ketika Rasulullah menang, Ja'far datang, Rasulullah mengatakan, saya tidak tahu mana yang lebih saya gembira, menang Khaybar atau datangnya Ja'far, sepupunya yang sangat dia cintai. Berpisah lama, dari tahun 5 kenabian berarti masih ada 8 tahun tambah 7, 15 tahun berpisah. Baru ketemu tahun ke-7, tahun ke-8 dikirim menjadi pemimpin peperangan. Kemudian meninggal dalam peperangan tersebut. Maka Rasulullah SAW berkata, thumma akhadha Ja'far fa usiba. Maka Ja'far pun mengambil bendera peperangan setelah Zaid meninggal, dan Zaid juga yang paling dicintai oleh Nabi. Zaid dikenal hibbu Rasulillah, anak yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Anak angkat, pernah jadi anak angkat Nabi. Bahkan Zaid bin Harithah pernah disebut Zaid bin Muhammad. Tapi Allah tegur, udu'uhum li abaihim. Panggillah mereka sesuai dengan nama bapak mereka. Dahulu orang memanggil Zaid dengan Zaid bin Muhammad. Karena Zaid adalah budak yang dibeli oleh Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam adalah ponakannya Khadijah. Kemudian Hakim bin Hizam menghadiahkan Zaid budak tersebut kepada Khadijah. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha menghadiahkan budak tersebut kepada suaminya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini hadiah dari istrinya yang sangat dia cintai. Kemudian Zaid bin Harithah adalah anak laki-laki, sementara Nabi ketika itu punya anak perempuan 4. Sehingga Rasulullah sangat sayang kepada dia, dan orang-orang menyebutnya Zaid bin Harithah, Zaid bin Muhammad. Orang menyebut Zaid bin Muhammad sampai Allah tegur, tidak boleh. Tidak ada tabani, tidak ada namanya anak angkat kemudian berpindah nasab. Akhirnya dipanggil lagi Zaid bin Harithah sesuai dengan nama bapaknya. Tapi Rasulullah SAW sangat sayang kepada dia, makanya disebut dengan Zaid hibbu Rasulillah. Hibbu maksudnya Habib, kekasih Rasulullah SAW. Anaknya Zaid namanya Usamah. Rasulullah juga sangat sayang sama dia. Usamah bin Zaid dikenal dengan hibbi Rasulillah, kekasihnya Rasulullah. Dua-duanya sangat dicintai oleh Nabi, Zaid maupun anaknya Usamah. Makanya ketika Nabi haji, Nabi membonceng Usamah. Taib, intinya Zaid bin Harithah yang pernah menjadi anak angkat Nabi meninggal. Ini sesuatu yang menyedihkan. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi juga, memegang bendera peperangan kemudian meninggal dunia. Tsumma akhadha Abdullah bin Rawaha. Kemudian bendera peperangan diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Fa usiba. Kemudian dia pun meninggal dunia. Tsumma akhadhaha sayfun min suyufillah. Kemudian pedang tersebut diambil oleh Khalid bin Walid, pedang Allah Subhanahu wa taala. Fa futiha lahu, maka dia pun menang. Ya. Ma yasuruna annahum indana, aqala ma yasurum annahum indana wa ainahu tadhrifan. Ya. Dan tidak menyenangkan, bukan berarti menyenangkan kami mereka berada pada kita. Artinya Rasulullah mengatakan mereka meninggal, Rasulullah senang. Artinya mereka mati syahid. Ma yasuruna annahum indana. Bukan berarti kami senang Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Rawaha di sini. Tidak. Mereka meninggal, kami senang. Tetapi Rasulullah menangis ketika menyampaikan hal tersebut. Jadi menunjukkan Rasulullah ridha, tetapi beliau juga rahmat karena sayang kepada mereka karena mereka orang paling dicintai di antara orang yang dicintai oleh Nabi. Kata sang perawi dari Anas bin Malik, wa ainahu tazrifan. Maka Nabi pun menangis ketika mengkisahkan kisah peperangan tersebut. Demikian datang dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW menangis karena melihat Usamah bin Zaid setelah wafatnya Zaid. Ibnu Mas'ud berkata, "Lamma qutila Zaid bin Harithah abta Usamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam ya'tihi. Thumma ja'ahu ba'da dzalik faqama baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam fadamat ainah." Ketika Zaid bin Harithah meninggal dunia, ini punya anak namanya Usamah. Maka Rasulullah SAW panggil Usamah. Usamah enggak datang-datang, terlambat datang. Rasulullah nunggu dia karena dua-duanya Rasulullah cintai. Kemudian datang Usamah, ya.
Kemudian Usamah pergi meninggalkan Nabi, fadama'at ainahu. Rasulullah SAW menangis melihat Usamah. Ini karena sayangnya kepada Zaid dan sayangnya kepada Usamah. Terakhir di antara tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka kana lin nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard." Dalam surat Al-Anfal ayat 67. Tidak pantas bagi Nabi untuk memiliki tawanan untuk diberi tebusan. Ini kisah dalam perang Badar. Jadi kisahnya ketika Rasulullah SAW menang dalam perang Badar, banyak tawanan dari perang Badar, banyak tawanan. Nah, tawanan ini banyak, maka Rasulullah diskusi dengan para sahabat. Apa yang kita lakukan terhadap tawanan-tawanan ini? Umar punya ide. Kata Umar, ya Rasulullah, ini tawanan kita bunuh semua. Umar kencang ya. Ini tawanan kita bunuh semua. Caranya bagaimana? Seseorang membunuh kerabatnya. Saya akan bunuh saudaraku. Kemudian kalau nggak salah Ali bunuh Aqil. Pokoknya kakak adik saling bunuh. Pokoknya kakaknya yang kafir, adiknya yang kafir, pamannya yang kafir bunuh. Untuk menunjukkan bahwasanya agama adalah milik Allah. Tidak ada persaudaraan dalam apa? Dalam kekufuran. Ini idenya Umar bin Khattab. Rasulullah punya ide lain. Kata Rasulullah, enggak. Bagaimana kalau tawanan kita suruh tebus? Dan ini ide Nabi juga bagus karena dengan tebusan tersebut membantu pembangunan kota Madinah karena masih di awal-awal. Mereka butuh biaya untuk beli senjata dan yang lainnya. Dan idenya Nabi disetujui oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya. Kata Rasulullah SAW, kata Abu Bakar, ya Nabi Allah, hum banul am wal ashirah. Ya Rasulullah, mereka ini ya saudara-saudara kita juga sama-sama Quraisy, sepupu kita, ya saudara-saudara kita. Menurutku anta akhudha minhum fidyatan fatakuna lana quwwatan alal kuffar. Ambil saja fidyah, tebusan dengan emas, dengan perak, menjadi kekuatan bagi kita. Fa asallah an yahdiyahum lil Islam. Pemikiran Abu Bakar sederhana, supaya siapa tahu mereka dapat hidayah di kemudian hari masuk Islam. Kata Rasulullah, "Ma tara ya Ibn al-Khattab?" Menurut Anda bagaimana wahai Umar? Qultu la wallahi ya Rasulullah, ma ara alladhi ra'a Abu Bakar. Aku tidak setuju dengan pendapat Abu Bakar. Lakinni ara an tumakkinna fanadribu a'naqa. Menurutku izinkan kami bunuh mereka ya Rasul, tawanan bunuh aja semua. Fatumakkina Aliyan min Aqil fayadribu a'naqa. Kau suruh Ali bin Abi Thalib bunuh kakaknya Aqil. Apa Umar kenceng ya? Caranya kita bunuh mereka tawanan tersebut, Ali bunuh kakaknya Aqil. Wa tumakkinni min fulan. Ya, nasiban li Umar fa'adribu a'naqahu. Kau suruh aku bunuh saudaraku, saya punya kerabat, saya akan bunuh dia juga. Jadi kerabat bunuh kerabat. Aku penggal lehernya. Fa inna haula'i ammatul kufr wa sunadiduha. Itu mereka semua tawanan pimpinan-pimpinan orang-orang kafir. Fahawi Rasulullah sallam maqal Abu Bakar. Rasulullah lebih condong kepada pendapat Abu Bakar. Walam yahwa maqultu, dan Rasulullah sallam tidak tertarik dengan perkataanku, pendapatku. Falamma kana minal ghad jitu. Besoknya aku datang. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar qa'idaini yabkiyain. Tiba-tiba Rasulullah SAW dan Abu Bakar menangis. Qultu ya Rasulullah, akhbirni min ayyi syai'in tabki anta wa sahibuka. Kata Umar, ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku. Engkau menangis dan temanmu, sahabatmu Abu Bakar menangis karena apa? Kenapa kalian berdua menangis? Fa in wajadtu bukaan bakait. Kalau saya juga tahu sebabnya, saya bisa nangis, saya akan nangis. Wa in lam ajid bukaan tabakaitu li bukaikuma. Kalau saya tidak menangis, saya akan pura-pura menangis karena kalian berdua menangis. Ikut apa? Berpartisipasi menangis. Kata Umar. Kenapa menangis? Ada apa? Sampaikan kepada aku. Kalau saya terenyuh, saya menangis. Kalau enggak, saya pura-pura menangis. Faqala Rasulullah SAW, abki lilladhi urida alayya ashabu min akhdhihimul fida. Laqad urida alayya adhabuhum adna min hadhihi syajarah. Ya. Rasulullah mengatakan, aku menangis karena apa yang ingin diberikan kepada, atau hukuman yang akan diberikan kepada teman-teman wahai Umar. Hampir-hampir azab turun kepada mereka lebih dekat daripada arah pohon ini. Anzalallahu ta'ala, ketika itu Allah turunkan, maka kana linabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Tidak pantas bagi nabi ya untuk memiliki tawanan sampai kuat. Jangan dulu terima tawanan. Sekarang perang, kalau kalah bunuh dulu, kata Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah kuat baru terima tawanan. Tapi Nabi SAW beristihad dan akhirnya Allah biarkan. Artinya Nabi menangis karena menyelisihi, ternyata ijtihad beliau menyelisihi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa tangisan-tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang datang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga para sahabat, di antara mereka ada yang memiliki sifat suka menangis. Contohnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu suka menangis sampai ketika Rasulullah SAW sakit, kemudian Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar menjadi imam. Kata Rasulullah SAW, "Muru Abu Bakr liyusalliya bin nas." Suruh Abu Bakar untuk jadi imam. Maka Aisyah datang, "Ya Rasulullah, sungguhnya Abu Bakar rajulun bakka." Ya Rasulullah, Abu Bakar itu orang yang suka menangis. La yamliku dam'ahu, dia tidak bisa menahan air matanya. Kata Aisyah, kalau dia jadi imam kurang kedengaran. Karena apa? Suka apa? Suka nangis. Di antaranya Abu Bakar radhiyallahu taala. Diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah menangis ketika membaca surat Yusuf. Sampai pada firman Allah tentang kata Nabi Yakub, "Innama ashku bathi wa husni ila Allah." Aku hanya mengadukan kesedihanku kepada Allah semata. Maka Umar pun menangis. Di antaranya yang diriwayatkan menangis adalah Utsman bin Affan. Ketika dia sampai di kuburan dia menangis. Maka ditanya, "Utsman, kenapa kau menangis? Sebut surga dan neraka kau tidak menangis, tapi ketika kuburan kau menangis." Kata dia, "Innal qabr awwalu manazil akhirah." Kuburan adalah tahapan pertama dari rangkaian perjalanan akhirat yang tiada penghujungnya. Siapa yang selamat darinya dia akan lebih selamat. Siapa yang celaka di sini lebih celaka pada tahapan berikutnya. Itu membuat Utsman bin Affan kemudian apa? Menangis. Di antaranya Muawiyah radhiyallahu anhu menangis, menakjubkan. Muawiyah radhiyallahu anhu, saya bacakan dalam riwayat Tirmidzi. Jadi Muawiyah radhiyallahu taala anhu, suatu hari Abu Hurairah datang ke negeri Syam kemudian menyampaikan hadis yang masyhur dalam Sahih Muslim dan yang lainnya tentang kisah 3 orang yang pertama diadab pada hari kiamat kelak. 3 orang tersebut orang-orang yang riya. Salah satu awwalu tusa'aru bihimun nar salah. Ada 3 orang yang pertama kali api neraka dinyalakan untuk mereka. Yang pertama adalah syahid yang mati syahid, yang kedua adalah ustadz alim orang alim, yang ketiga adalah jawad, orang yang suka bersedekah. Kemudian Rasulullah jelaskan, adapun yang mati syahid, dia diadab kenapa? Karena dia berjihad bukan karena Allah, tetapi liyuqal annaka jari, supaya orang tahu dia pemberani. Wa qadqil, dan tujuanmu berjihad supaya dikatakan jagoan terpenuhi. Engkau terkenal sebagai jagoan. Tapi kemudian dilemparkan dalam neraka, berarti niatnya bukan karena Allah. Yang kedua, orang alim, ustaz. Ya. Ta'allamal ilma wa 'allamahu. Belajar ilmu agama dia ngajarkan, belajar Quran, ngajarin Quran. Allah hadirkan, Allah ingatkan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Allah bertanya, "Wa ma fa'alta fi?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang kau berikan kepada? Kata dia, "Qara'tu fikal Quran wa 'allamtu." Ya Allah, aku ngajarkan ilmu agama, aku ngajarin Quran karena engkau. Kata Allah, "Kadzabta," kau dusta. Walakin liqal annaka qari, walakin liqal annaka alim. Tapi kau mengajarkan ilmu agama supaya kau dikatakan ahli baca Quran atau kau dikatakan sebagai ustaz, sebagai orang alim. Wa qad qil, dan telah dikatakan semua orang kenal kau sebagai orang alim. Jadi maksud saya begini. Hati-hati, bukan berarti kalau orang terpesona sama antum, orang mengatakan kau orang alim berarti kau selamat. Belum tentu. Ini contoh. Rasulullah mengatakan kau niatnya dikatakan sebagai orang, dikatakan ulama, dikatakan orang alim, dan niatmu terpenuhi. Niat duniawimu supaya tersohor terpenuhi. Kemudian digeret ke neraka jahanam. Yang ketiga, orang yang sering bersedekah, ya, maka ditanya, apa yang kau lakukan? Saya bersedekah. Ma min sabilin tuhibbu an tunfaqa fiha illa anfaqtu fiha. Tidak ada suatu jalan pun yang kau suka aku sedekahkan karena engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta walakin yuqal annaka jawad. Tapi kau dusta, kau bersedekah supaya dikatakan dermawan. Kau dekil dan telah dikatakan. Kemudian ketiga orang itu lempar dalam neraka jahanam. Semua orang hebat-hebat. Mati syahid, ustaz sama dermawan. 3 ini orang yang penting dalam Islam. Tapi kalau niatnya keliru, yang pertama kali juga diadab. Maka ada seorang mengabarkan hadis Abu Hurairah kepada Muawiyah. Demikian Abu Hurairah menyampaikan kepada kami hadis tersebut. Akhirnya Muawiyah berkata radhiyallahu anhu, "Qad fu'ila bihaula'i hakadha." Sungguh telah dilakukan kepada mereka bertiga seperti itu, dimasukkan dalam neraka jahanam ketika mereka riya. Fa kaifa biman baqiya minan nas? Bagaimana ini orang-orang yang lain? Summa baka Muawiyah bukaan syadidan. Kemudian Muawiyah mendengar hadis tersebut dengan tangisan. Hatta dhananna annahu halik. Kami menyangka dia bakalan meninggal dunia karena tangisan yang luar biasa. Ya. Summa afaqa Muawiyah, kemudian Muawiyah sadar atau berhenti dari tangisannya. Wa masa'an wajhihi, kemudian dia pun mengusap air mata dari wajahnya. Wa qala sadaqallahu wa rasuluh. Sungguh benar Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau bacakan firman Allah, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batil ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ingin mencari kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan
dunia tersebut. Ingin ketenaran, ingin dipanggil ustadz, ingin dipanggil orang alim, ingin dipanggil jagoan, ingin dipanggil dermawan, kami berikan. Bahwa fiha la yubkhasun, tidak akan dikurangi keinginan mereka tersebut, Allah kabulkan. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirah, mereka ini tidak ada bagian di akhirat. Wa habita ma sana'u fiha, amal mereka jadi gugur. Wa batilul ma kanu ya'malun, dan amal yang mereka lakukan semuanya batil. Muawiyah hatinya sangat renyuh mendengar hadis tentang riya, beliau menangis. Inilah yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.